Lautan api meledak di alam bintang, menyebar ke segala penjuru. Pada akhirnya, api itu berkumpul di langit medan pertempuran. Pusaran api perlahan membentuk jalur menyala. Seseorang sosok berjubah hitam melangkah keluar dari gelombang api melalui jalur tersebut. Perlahan muncul di hadapan semua orang. Melihat kemunculan sosok itu, para ahli dari Pavilion Bintang Jatuh pun berseru, "Apa? Shoyan? Kepala Pavilion Junior? Kepala Pavilion Junior telah keluar dari retreatnya." Sedangkan Guyu yang menatapnya dengan penuh ketidakpercayaan, ia pun berkata, "Bagaimana mungkin? 2 tahun lalu, bocah itu baru berada di puncak Dozun. Bagaimana bisa sekarang menembus ke Doseng? Dan ini adalah Doseng sejati." Sementara itu, di sisi Tianming, ia pun tak kalah kaget. Ia pun segera berseru, "Itu Xiaoyan? Bukankah bajingan itu bilang dia bukan ancaman? Apa yang sebenarnya terjadi?" Di sisi Guyu, matanya bergetar hebat, seolah mengingat sesuatu. Rahangnya pun mengeras. Ia lantas berkata, "Bukankah itu hati Bodhisattva?" Benar, bocah itu telah mendapatkannya. Pantas saja, dia benar-benar menghilang selama 2 tahun. Dia mundur untuk menerobos ke Doseng. Atas kemunculan Shoyan, seluruh pertarungan di alam bintang pun terhenti. Seluruh tatapan mata tertuju padanya. Tekanan mengerikan yang dipancarkan membuat jiwa para elit Dozun bergetar hebat. Tak lama setelah itu, api perlahan menghilang. Sosok Xiaoyan muncul di udara, berdiri di hadapan banyak mata yang menatapnya tanpa berkedip. Ia menatap alam bintang yang penuh jejak pertempuran. Niat membunuh meledak ganas dalam mata hitamnya. Setelah mengamati medan pertempuran, Shoyan pun segera menghampiri Yao Lao yang berlumuran darah. Melihat kondisi menyedihkan gurunya, kedua mata Shoyan menjadi sangat tenang. Namun terdapat kengerian di dalamnya. Atas hadirnya Shoyan, Yao Lao pun merasa bahagia. Sembari menyemburkan darah, ia pun berkata, "Anak kecil, akhirnya kau keluar dari retreat. Jika kau telat sedikit lagi, kau mungkin harus mengubur tulang tua ini." Dengan suara pelan, Shoyan pun mengangkat tubuh Yao Lao yang terluka parah. Lantas ia berkata, "Guru, maaf, serahkan semuanya padaku." Lantas ia pun segera mengamankan gurunya. Sembari menyekat darah di sudut bibirnya, Yao Lao pun berkata lagi, "Cailin dan yang lainnya juga terluka. Tolong selamatkan dia." Atas pemberitahuan itu, Shoyan pun mengangguk. Ia segera mengayunkan tangannya. Atas hal itu, dengan kendalinya, Cailin, Shoyishian, dan Jinglin segera muncul di sampingnya. 3 wanita itu semuanya terluka parah. Tanpa berkata apa-apa, Shoyan mengeluarkan jubah hitam dari cincin penyimpanan dan menyelimuti Cailin. Lalu, ia mengeluarkan botol pil obat dan menyerahkannya kepada Shoyishian yang masih sadar. Shoyishian pun segera menerimanya dan berbisik pelan. Ini dilakukan oleh Tianzun ketiga. Dia adalah Banseng tingkat awal. Setelah mendapatkan informasi itu, Shoyan pun segera berkata kepada para tetua Pavilion Bintang Jatuh, "Jaga mereka, kalian tidak perlu ikut bertarung." Atas perintah itu, para tetua dari Pavilion Bintang Jatuh pun menjawab, "Dimengerti." Setelah memberi beberapa instruksi, Shoyan mendongak ke langit. Di sana terdapat Guyu, iblis tua Tianming, dan Tianzun ketiga dari Aula Jiwa telah berkumpul. Tatapan mereka waspada menatapnya. Wajah mereka pun menegang saat menyadari ekspresi tenang Shoyan. Mereka tak menyangka situasi akan berbalik sejauh ini. Dengan persepsi mereka bisa merasakan kekuatan Shoyan. Ia sekarang sudah berada di ranah Doseng Bintang 1, bukan Banseng, melainkan Doseng sejati. Di sisi Shoyan, dengan muka datar ia pun berkata, "Alam bintang ini cukup indah, tempat yang bagus untuk dijadikan makam kalian." Segera, setelah kata-kata itu dilontarkan, tubuhnya bergerak, dan dalam sekejap, ia telah berdiri tak jauh dari ketiga musuhnya. Menghadapi kehadiran Shoyan, Guyu dengan suara dingin pun berkata, "Shoyan, jangan terlalu sombong. Kau pikir hanya karena kau Doseng Bintang 1, kau bisa bertindak sesuka hati?"
Percaya atau tidak, aku bisa memanggil orang-orang klan untuk menghabisimu. Atas ucapan itu, Shoyan pun merenungkan kata-kata itu sejenak. Lantas, ia mengibaskan lengan bajunya. Riak menakutkan segera menyapu seluruh alam bintang. Dan dalam sekejap, ruang di sekeliling mereka terdistorsi, seolah tak ada celah spesial yang tersisa. Atas hal itu, wajah Guyu menghitam. Ia merasa menyesal karena perkataannya justru membuat Shoyan mengunci ruang. Ia pun segera menekan rasa takutnya, menoleh ke Tianming yang terlihat marah. Lantas ia berkata, "Apa tatapanmu itu? Menurutmu dia akan melepaskan kita begitu saja? Meski dia Douseng bintang 1, fondasinya belum stabil. Jika kita bertiga bekerja sama, dia tak akan bisa membunuh kita." Setelah dimarahi Guyu, Tianming dengan suara berat pun berkata, "Mari kita bertarung bersama." Ia tak banyak bicara lagi. Tubuhnya pun melangkah ke udara. Doji menakutkan meledak dari tubuhnya. Sebuah sosok ilusi raksasa setinggi 10.000 kaki muncul di belakangnya. Guyu dan Tianjun ketiga pun mulai mengedarkan doji mereka. Dan dalam sekejap, langit bergolak, awan hitam berkumpul, dan angin badai meledak seakan menandakan malapetaka yang akan datang. Di sisi Shoyan, ia menyaksikan ketiganya bekerja sama, namun tetap tenang dan tak gentar. Tak menunggu lama, sembari Guyu dan yang lainnya mengumpulkan energinya, mereka pun berseru, "Telapak darah langit mendalam, 10.000 jiwa kunci surga." Bersamaan dengan itu, 3 serangan besar yang mengandung energi tajam mengoyak ruang dan menerjang ke arah Shoyan. Menghadapi itu, mata Shoyan menatap serangan gabungan itu. Ia perlahan mengangkat tangannya dan berseru, "Ini adalah sesuatu yang aku pahami saat menembus kelas Douseng. Hari ini, kalian bertiga akan menjadi korban persembahannya." Setelah teriakan itu, Shoyan pun segera mengeluarkan 4 jenis api surgawi. Mereka berputar gila-gilaan, menyatu dalam harmoni yang aneh. Dalam sekejap, mereka membentuk sebuah cincin aneh 4 warna yang terus berputar. Serangan itu adalah aura reinkarnasi. Cincin itu terbentuk sempurna di telapak tangan Shoyan. Ia mendorongnya ke depan. Cincin itu perlahan meluncur dan bersentuhan dengan serangan penuh kekuatan dari Guyu dan 2 rekannya. Bersamaan dengan serangannya, Shoyan pun berseru. Teknik ini disebut reinkarnasi Buddha marah. Segera, serangan Shoyan bertabrakan dengan serangan gabungan dari 3 benseng tersebut. Suaranya tajam, tapi tak muncul ledakan besar seperti yang dibayangkan banyak orang. Serangan gabungan ketiga benseng itu justru terbelah dan meleleh sebelum sempat menyentuh serangan Shoyan itu. Lingkaran api Shoyan itu terus berputar, bahkan seperti membelah udara di sekitarnya. Serangan gabungan pun musnah, sementara serangan api Shoyan masih berputar di langit. Kelompok Guyu pun menatap dengan mata tak percaya. Mereka pun bertanya-tanya, "Do skill apa itu?" Di sisi Yao Lao yang menyaksikan pertarungan sengit itu, ia pun berkata, dia menggunakan Heavenly Flames untuk menciptakan 2 skill baru. Bocah ini memang selalu tak terduga. Sementara itu, Guyu merasakan tubuhnya menegang. Ia lantas berseru, "Orang ini terlalu kuat. Ayo kita melarikan diri." Ia menatap Shoyan yang berdiri jauh di sana, tenang dengan tangan di belakang punggung. Hanya dari satu pertukaran saja, mereka tahu mereka bukan lawannya. Tanpa ragu, Guyu langsung berbalik dan berubah menjadi cahaya, melesat menuju pintu keluar alam bintang. Sementara setan tua Tianming dan Tianjun ketiga segera mengikutinya. Melihat mereka kabur, para anggota aliansi sungai yang mendalam ikut panik. Mereka pun ikut melarikan diri seperti orang yang kehilangan arah. Melihat musuh yang mencoba kabur, dengan muka datar, Shoyan pun berkata, "Putar." Cincin api itu langsung menembakkan pilar cahaya hitam. Pilar itu langsung menuju ke arah Guyu tanpa suara, seolah menyatu dengan ruang. Pada serangan itu, beberapa anggota aliansi sungai yang mendalam terseret ke dalam pilar itu. Tubuh mereka cepat hancur. Bahkan saat mereka mengeluarkan doji, energi itu juga ikut terurai menjadi ketiadaan. Sementara itu, Guyu dan 2 lainnya buru-buru melindungi diri dengan doji. Mereka pun bertanya-tanya, "Sial,
Apa ini? Kekuatan mereka cukup besar, sehingga cahaya hitam itu belum bisa menghancurkan mereka langsung. Namun, mereka jelas merasa doji mereka perlahan terkikis. Di sisi setan tua Tianming, ia pun meraung panik. Cepat, keluar dari sini! Tanpa buang waktu, mereka bertiga memaksa diri bergerak secepat mungkin untuk keluar dari pilar cahaya. Sementara itu, Xiaoyan hanya menggeleng. Lantas ia berkata, "Apa menurut kalian bisa lari?" Ia mengepalkan tangan ke arah mereka, dan seketika ruang membeku, seperti dinding tak terlihat. Ruang itu mengurung mereka di dalam pilar cahaya. Atas hal itu, ledakan demi ledakan terdengar. Kelompok Guyu menyerang ruang yang membeku itu berkali-kali, tapi hasilnya nihil. Pilar cahaya terus mengikis doji mereka, membuat kekuatan mereka semakin melemah. Tak berbeda dengan yang lain, doji setan tua Tianming juga ikut terkuras. Ia pun segera berteriak ketakutan. "Xiaoyan, jika kau lepaskan aku, sekte langit yang mendalam akan menjadi bawahan pavilion bintang jatuh." Namun, Xiaoyan tak terpengaruh oleh teriakan itu. Mukanya tetap datar. Lantas ia berkata, "Tak perlu, sekte langit yang mendalam tidak akan ada lagi. Alam bintang ini tempat penguburan yang cukup bagus." Tak lama setelah kata-kata Xiaoyan itu dilontarkan, tubuh Tianming mendadak membengkak. Darah menyembur dari pori-porinya. Melihat tubuh Tianming yang membengkak, Guyu panik dan mundur bersama Tianxun ketiga dan berseru, "Dia mau meledak!" Dan bang, tubuh Tianming meledak besar, menciptakan badai energi yang menghancurkan ruang yang menahan mereka. Melihat itu, Xiaoyan tetap tenang. Cincin apinya kembali menyerap seluruh badai energi itu seperti pusaran tak berdasar. Melihat tekanan itu, Guyu dan Tianxun ketiga masih berusaha untuk kabur. Namun Xiaoyan muncul di hadapan mereka dan melempar 2 pukulan ringan. Namun pukulan itu justru membuat tubuh mereka membeku. Mereka tak bisa bergerak. Guyu pun panik dan mendorong Tianxun ketiga ke depan sebagai tameng. Dan bang, tinju Xiaoyan menghantam Tianxun ketiga. Tubuhnya memerah. Lalu api menyembur dari seluruh tubuhnya hingga ia berubah menjadi abu. Sementara itu, Guyu merasakan seluruh tubuhnya membeku ketakutan. Tatapan tenang Xiaoyan kini terasa lebih menakutkan dari iblis. Xiaoyan segera bergerak dan mengulurkan tangan ke arah Guyu. Namun saat tangannya hampir menyentuh Guyu, ruang di sebelah Guyu mendadak terdistorsi. Sebuah tangan tua berwarna hitam keluar dengan kecepatan luar biasa. Melihat hal itu, mata Xiaoyan menyipit tajam. Lantas ia berkata, "Seorang douseng dari Hall of Soul akhirnya muncul juga." Setelah gumaman Xiaoyan, sebuah lengan dengan aura yang mengerikan segera keluar dari celah spesial. Begitu lengan itu muncul, langit seolah menggelap. Kekuatan hisab yang aneh menyebar dari telapak tangan itu. Melihat itu, wajah Xiaoyan langsung berubah serius. Ia menggerakkan pikirannya. Dan ia pun segera menyusutkan 2 skill cincin api yang ia lancarkan sebelumnya. Dengan begitu, cincin api itu menyusut seukuran telapak tangan, dan ia letakkan di telapak tangannya. Lalu, ia pun menghantamkan pukulannya ke depan. Dan bang! Benturan keras terdengar saat tinju Xiaoyan yang diselimuti cincin api menabrak lengan misterius itu. Kedua kekuatan itu saling bertabrakan dan menekan satu sama lain. Namun tiba-tiba, ledakan terdengar lagi. Sesaat setelah itu, lengan itu tiba-tiba memanjang dan menepis cincin api hingga terhempas. Lalu dengan cepat ia meraih Guyu. Retakan spesial semakin melebar dan tubuh Guyu perlahan terseret masuk. Melihat itu, tatapan Xiaoyan menjadi semakin serius. Ia lantas berseru, "Mau kabur?" Ia pun tak membiarkan hal itu dan segera ia menyerang tubuh Guyu. Dan dengan cepat jarinya menusuk Guyu. Atas serangan itu, kulit Guyu pun robek, darah menyembur, dan bahkan doji yang melindunginya tak mampu menahan serangan panas itu. Atas hal itu, Guyu pun menjerit kesakitan, wajahnya pucat. Namun di sisi Xiaoyan, ia tertawa dingin, lantas berteriak, "Diam di sini." Ia mengangkat jarinya, bersiap menghantam dahi Guyu. Akan tetapi, sebelum Xiaoyan melakukannya, tiba-tiba suara terdengar dari celah spesial bahwa
Anak muda zaman sekarang benar-benar keterlaluan. Bersamaan dengan kata-kata itu keluar, lengan tadi menegang dan menarik Guyu masuk. Di saat yang sama, satu jari lainnya menyodok keluar, bertabrakan keras dengan jari Shoyan. Dan bang, gelombang kejut mengguncang udara. Shoyan pun terdorong mundur beberapa langkah. Matanya dingin menatap lengan itu. Udara hitam mengepul di sekitar lengan itu sebelum perlahan ditarik kembali ke dalam celah ruang. Dan bersamaan dengan itu, suara tua yang suram menggema dari langit. Jangan terlalu sombong, bocah. Klan Hun kami memang lengah hingga kau tumbuh sekuat ini. Tapi jangan pikir kami takut hanya karena kau sudah mencapai doseng. Kalau kau ingin menyelamatkan ayahmu, datanglah ke alam Hun. Aku akan menunggumu. Atas ucapan itu, Shoyan pun tertawa pelan dan berkata, tenang saja. Cepat atau lambat, aku pasti akan datang ke alam Hun.